Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aruf Sofura dari Psikologi Komunikasi R04 Universitas Nasional. Saya akan mempresentasikan hasil tugas 2 yang sudah saya kerjakan. Saya mengambil dari skripsi, yaitu berjudul Peran Komunikasi Kelompok dalam Konsep Diri, yang disusun oleh Ana Syafiq Darmawan, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2016. Latar belakang. Di dalam sebuah kelompok, komunikasi merupakan salah satu syarat yang harus terjadi di dalamnya. Tanpa adanya komunikasi, sebuah kelompok tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebuah kelompok juga tidak bisa dipisahkan dari komunikasi antar anggotanya. Banyak manfaat positif jika individu bergabung dalam kelompok. Di antaranya adalah berbagai media penyelesaian masalah, berbagi ilmu pengetahuan, sebagai status sosial, bahkan sebagai proses pembentukan konsep diri. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai komunikasi kelompok CISC Jogja dan menuangkan tema penelitian ini ke dalam sebuah skripsi yang diberi judul Peran Komunikasi Kelompok Terhadap Konsep Diri. Selanjutnya rumusan masalah dari penelitian ini yaitu masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komunikasi kelompok supporter sepak bola CISC Jogja dalam konsep diri anggotanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran komunikasi kelompok komunitas supporter sepak bola CISC Jogja dalam konsep diri anggotanya. Kerangka berpikir. Konsep diri dapat terbentuk dari sebuah komunitas. Bagaimana konsep diri individu terbentuk dari sebuah komunitas melalui komunikasi kelompok? Adapun komunikasi kelompok yang terdiri dalam komunitas. Dari komunikasi kelompok tersebut dapat diidentifikasikan bahwa sebuah kelompok memiliki faktor yang dapat mempengaruhi perilaku komunikasi, yaitu konformitas, fasilitas sosial, dan polarisasi. Ketiga faktor tersebut diharapkan bisa mengetahui bentuk konsep diri individu yang tergabung di dalamnya. Ini ada gambar kerangka berpikir. Metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan bertujuan menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, konsep diri, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Yang kedua ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini menggunakan metode sampling, yang akan digunakan adalah metode snowball sampling. Teknik pengambilan snowball sampling ini mengimplementasikan jumlah sampel yang semakin membesar seiring dengan perjalanan waktu pengamatan. Peneliti berangkat dari seorang informan untuk mengawali pengumpulan data. Kepada informan ini, peneliti menanyakan siapa lagi berikutnya atau siapa saja orang yang selayaknya diwawancarai. Kemudian peneliti beralih menemui informan selanjutnya, sesuai yang disarankan oleh informan pertama, dan begini seterusnya hingga peneliti merasa yakin bahwa data yang dibutuhkan sudah didapatkan secara memadai. Objek penelitian ini adalah peran komunikasi kelompok komunitas supporter sepak bola CISC Jogja dalam pembentukan konsep diri.
Selanjutnya, ini unit analisis. Berdasarkan objek yang akan diteliti dan teori yang sudah dipaparkan, maka unit analisis dari penelitian ini adalah berawal dari bentuk komunikasi kelompok dalam komunitas CISC Jogja. Dari bentuk komunikasi kelompok tersebut, kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan pengaruh terhadap perilaku komunikasi, di mana mencakup 3 aspek di dalamnya, yaitu konformitas, fasilitas sosial, dan polarisasi. Dari hasil tersebut, kemudian klasifikasikan berdasarkan bentuk konsep diri. Ini ada metode pengumpulan data. Ada 2 metode. Yang pertama, data primer, itu wawancara. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara interview guide, yakni yang dimaksud untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam dengan lebih memfokuskan pada persoalan yang menjadi pokok dari persoalan. Yang kedua, ini observasi. Metode observasi ini digunakan peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang komunikasi kelompok yang digunakan CISC Jogja dalam proses pembentukan konsep diri anggotanya. Yang ketiga, dokumentasi. Metode dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Metode kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Terdiri dari berbagai referensi pendukung penelitian lainnya yang berkaitan dengan persoalan penelitian yang penulis teliti, seperti data tambahan dari buku, jurnal, situs, berita koran, dan majalah. Selanjutnya ada metode analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang dipakai dengan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, atau yang lazim disebut interactive model. Teknik analisis data pada dasarnya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu reduksi data atau data reduction. Reduksi data melibatkan beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Tahap kedua, penyusunan kode-kode dan catatan atau memo mengenai berbagai hal termaksud yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok, dan pola-pola data. Tahap ketiga, menyusun rencana, konsep-konsep, serta penjelasan yang terkenaan dengan tema, pola, atau kelompok-kelompok data yang bersangkutan. Yang kedua ada penyajian data atau data display. Penyajian data terlibat langkah-langkah mengorganisir data, yakni menjalin kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain, sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilihat dalam satu kesatuan. Yang ketiga ada penarikan dan pengujian kesimpulan, atau yang biasa disebut drawing and verify conclusion. Penelitian pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Peneliti juga harus mengonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti. Selanjutnya ada metode keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu,
dan alat yang berbeda. Dalam mode kualitatif, hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang diketahui sepanjang waktu. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, ada kesimpulan. Peneliti ini mengungkap bagaimana sisi lain komunitas supporter sepak bola CISC Jogja. Fans atau seorang pendukung tim sepak bola terkadang terlihat ketika hanya sedang saling membela tim idolanya dan beradu mulut dengan supporter rival. Namun banyak hal positif yang didapatkan mereka sebagai remaja yang menggemari sepak bola ketika telah bergabung bersama sebuah komunitas. Dalam hal ini, komunitas atau kelompok tersebut memiliki peranan terhadap konsep diri anggotanya. Hasil penelitiannya adalah, yang pertama, komunitas kelompok yang terjalin dengan baik dalam komunitas CISC Jogja berperan penting dalam konsep diri anggotanya. Begitu konsep diri pertama yaitu diri sosial, social life, social self. Social self merupakan penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, ada bentuk konsep diri lainnya yaitu dari keluarga atau family self. Komunitas CISC Jogja merupakan suatu wadah yang berpedoman bahwa mereka bukan hanya fans sepak bola, namun mereka adalah keluarga. Sebagaimana slogan yang dibentuk di dalam komunitas, yaitu "We are not just fans club, we are family." Sehingga komunitas memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Jika ada salah satu anggota yang sedang mengalami masalah, maka mereka pun siap membantu. Selanjutnya, ada konsep diri yang terdapat di dalam komunitas memunculkan konsep diri positif. Hal ini ditandai dengan adanya rasa kekeluargaan, rasa respect, motivasi terhadap masa depan, dan adanya rasa percaya diri. Banyaknya kegiatan kelompok membuat para informan menjadi aktif dan merasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan anggota lainnya. Yang selanjutnya, walaupun terdapat beberapa perbedaan dari masing-masing informan, fakta bentuk konsep diri yang muncul dari semua informan adalah dalam komunitas CISC Jogja ialah identitas diri. Faktor yang membuat mereka memiliki identitas diri adalah adanya kepercayaan diri setelah bergabung bersama komunitas. Kepercayaan diri ini mereka muncul karena adanya rasa bangga menjadi anggota komunitas sebagai salah satu status identitas mereka. Perasaan nyaman berada di dalam komunitas mereka melakukan kegiatan positif. Memiliki teman-teman yang memiliki persamaan visi dan misi, hobi yang sama, serta bertambahnya relasi. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut. Bagi komunitas CISC Jogja diharapkan agar tetap mempertahankan solidaritas serta rasa kekeluargaan. Hubungan yang baik antara anggota komunitas harus tetap terjaga agar semua visi dan misi komunitas dapat tercapai. Komunitas juga diharapkan dapat memelihara komunikasi dan interaksi yang baik sehingga tidak terjadi pertikaian yang dapat mempengaruhi pribadi diri seorang anggota ke anggota lain yang mengarah ke negatif. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian yang mendalam dengan pisau pembedah yang berbeda, yaitu mengungkap sisi lain dari komunitas supporter sepak bola. Kajian mengenai supporter dan komunikasi kelompok masih menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Apalagi sepak bola Indonesia sekarang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Sekian presentasi saya mengenai tugas 2 untuk
memenuhi tugas 2 psikologi komunikasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.